gue Gita, gue Paras di episode 4 podcast keren sih ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang udah nonton nih, buat follow ya. Follow IG kita di @bmkmfppb_ubb dan juga YouTube subscribe kita. ya YouTube kita di bawah ini dengan BMFPB_UBB. Jangan lupa dinyalain tombol loncengnya biar tahu notifikasi dari kita selanjutnya. Oke, podcast keren kita kali ini Mengundang tamu yang spesial, ya, mungkin kasih clue dulu nih siapa Paras? orang yang nomor 1 di Ormawa UBB. Orang nomor 1 di Ormawa UBB. kalau orang cuma 1 berarti ini kan tamunya ada 2. Berarti orang-orang ya, orang-orang nomor 1 di Ormawa UBB. Kira-kira siapa ya? Ayo, siapa? Udah penasaran? Enggak lah, kita enggak gitu. Udah penasaran, kita langsung panggil aja ya. Ini dia Presma sama Wapresma Universitas Bangka Belitung. Oke bang, selamat datang di Sekre ya, yang sekarang udah studio nih. Studio keren ya. Oke, udah bersama kedua bumbung ini. Kita belum kenalan, jadi kita kayak anggap aja kita nggak tahu ya. Iya, Nah, jadi kita kenalan dulu nih sama mereka. Kenalan terserah sih dari siapa? Dari Persma dulu ya. Oke, baik. Terima kasih MC yang keren dan cantik hari ini. Oke. Gimana? Baiklah, sebelum perkenalan nih, saya ingin mengapresiasi lah, memang luar biasa ya BMKM FP2B ya, udah inovasinya kreatif dan bisa adaptasi dan keadaan sekarang dengan adanya, dan mungkin ini tepuk tangan dulu, dan ini perdana loh, mungkin perdana di KMUBB yang sekrenya bisa disulap menjadi studio yang difasilitasi seperti ini, luar biasa. Dan ini juga untuk teman-teman agar bisa dicontoh dan lebih kreatif ke depannya. Nah, jadi mungkin halo warga keren. Nah, Halo. Sesi perkenalan kan? Iya, sesi perkenalan dong. Jadi ini perkenalkan, nama saya Rio Saputra. Dan biasa dipanggil Rio sih. Nah, kalau dipanggil Boy belum. Nah, saya dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum angkatan 2018. Nah, 2018. ya, 2018, dan alamat saya di Simparimba, Bangka Selatan. Oke. Nah, kebetulan alhamdulillah saya numpang lahir di Pontianak ya. Di Oh, Pontianak. tahu ya. Jauh sekali. Oh, baru tahu juga bang, memang lahirnya di Pontianak. Iya, di Pontianak. 1 Oktober 2000, pas hari kesaktian Pancasila. Jadi, Keren sih. dan alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung tahun 2021. Iya, jadi buat teman-teman inilah Presma kita ya. Mungkin teman-teman udah tahu nih. Nah, kita next. Oke, halo warga keren. Hai. Perkenalkan, nama saya Darak Dama Mairu, double R. Paling ribet ya kayaknya namanya panjang gitu ya. Bisa dipanggil Mahiru atau Meru, biasa dipanggil akrabnya itu Meru. Dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. 2018. Sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi Wakil Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung menemani Rio Saputra. Oke. Tinggalnya di mana nih, Bang? Tinggalnya di rumah sih. Juga enggak salah juga. Alamat. Oke, nah alamat di Desa Taling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Lahirnya Bang enggak di Kalimantan juga? Enggak. Di sini. Lahir di desa sebelah, Desa Mendo. Desa Mendo Barat ya. Nah, kalau tanggal lahirnya 28 Oktober. Wis. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang lagi hari Kesaktian kesaktian. Pancasila. Nah, ini fun fact ya, sumpah. Ini baru tahu Kita juga juga. baru tahu ya. Ada yang bisa pas kayak gini jadi Presma sama Wapresma ini keren banget sih. Kayak fun fact banget nih. Baru tahu nih. Oke, lanjut ya nih. Ini abang-abang nggak mau promosi IG dulu? Iya, ya? ada IG-nya. Iya benar. Siapa tahu adik-adik atau udah keren. Mau kepo kan? Oke, siap. Nah, untuk saya sendiri IG-nya itu yaitu Rio Saputra _Nurhiman. Nah, Jangan lupa di follow. Buat Bang Mairu. Kalau gue, Iya. gue Semuanya keren banget. @mahiru_meru. Oke. Jangan lupa di follow ya. Follow ya. Di follow back nggak bang? Pastinya dong, kalau Iya. warga keren. mahasiswa, apalagi warga keren, pastinya di follow back. Oke, ini udah kenalan nih. Nah, kita tuh mau tahu nih Bang, riwayat apa ya? Riwayat pendidikan Pendidikan lah. lah maksudnya. Bukan riwayat penyakit ya. Iya. Iya, riwayat pendidikan nih dari kedua Wapresma kita. Mungkin dimulai dari Wapresma dulu. Riwayat pendidikan, kalau SD-nya di SDN 1 Mendo Barat, SMP-nya SMPN 1 Mendo Barat,
SMA-nya SMAN 1 Mendo Barat. Oh, Mendo Barat. Mendo. Kira-kira siapa nih yang satu halaman, satu halaman ya, satu sekolah malah sama Bang Miru? Mungkin bisa komen di bawah ya. Iya. Satu kelas gitu mungkin sama Bang Heru. Nah, mungkin kalau Bang Rio gimana? Ya, kalau abang dari SD SMP itu di Simparimba. Simparimba. Nah, Simparimba Bangka Selatan. Nah, untuk SMA-nya sempat ke luar daerah, yaitu di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, Jawa Timur. Oh, berarti pernah di luar ya? Ya, dan kebetulan juga pernah ini sih di pondok pesantren gitu kan sekalian. Anak pondok Santri. ternyata guys. Ya. Lahir di Kalimantan, sekolah di Jawa ya. Iya, Dan kuliahnya balik lagi ke Bangka. Emang yang jadi rumah tuh tetap pulang balik ke rumah. tempat ternyaman. Nah, tempat Seperti nyaman. dia. Ya. Iya. Udah. Kita mau nanya nih Bang, Iya. awal mula abang ingin jadi Prisma tuh gimana Bang? Oh, iya. Mungkin dari saya dulu ya. Iya, dari Presma baru gua Presma nanti. Oke, nah untuk jadi Presma ya awal mula memang udah perkenalan tadi, saya dari jurusan ilmu hukum, fakultas hukum, di mana fakultas hukum itu cuma ada satu jurusan kan kawan. Beda dan FITB ada 6 jurusan Iya, kan? dari jurusan. Dan lain sebagainya. Nah, cuma kami yang memang satu jurusan. Nah, jadi memang setelah berbincang-bincang dengan kakak tingkat, senior-senior terdahulu bahwa memang dari jurusan atau dari fakultas hukum sendiri belum pernah sejarahnya menjadi presiden mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Nah, bahkan ketika saya masuk ya menjadi mahasiswa baru itu di UBB, tidak pernah berpikir bahwa akan menjadi presiden mahasiswa dan bercita-cita ingin mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Enggak kepikiran berarti. Gak Bang? kepikiran sama sekali. Karena memang ya bisa dikatakan wah masa sih kayak gitu kan, bisa dikatakan minder lah dengan yang hanya satu jurusan tadi kan. Nah, tetapi ternyata teman-teman tuh nggak tahu kenapa bisa mendorong gitu kan, mendorong karena memang sebelumnya udah pernah di BMK MUBB sebagai Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, di situ juga saya merasakan kan gimana kita harus memperjuangkan kesejahteraan minimal dari mahasiswa dulu kan. Iya, betul. Nah, di situ bahwa teman-teman mendorong dan saya pun berpikiran bahwa oh ternyata ketika kita ingin berbuat sesuatu dengan lebih. Nah, kemarin kan saya hanya sebagai menteri dan cuma untuk advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, tetapi juga berkeinginan bagaimana caranya bisa memberikan kebermanfaatan lebih ke luar gitu kan. Ya mungkin dengan ternyata didorong oleh teman-teman, ya mungkin ini jalannya kayak gitu kan. Dan pas waktu itu teman-teman juga ingin saya berdampingan dengan seseorang, dan itu alhamdulillah ini ada wapres saya, dan pada saat itu kami mendorong kayak gitu Benar kan. sekali. Mana beliau ini dari Fakultas Teknik kan, jurusan terbanyak lah di UPB kan. 7 ya? Iya, Ada 7 jurusan teman-teman. Nah, jadi kami dorong kamu aja saya minder ini segala macam kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya ya gimana Pak Opres? Dan pada akhirnya setelah dirunding bersama tim dan sebagainya, dan akhirnya saya pun mendukung Rio Saputra jadi presidennya dan saya jadi wakilnya. Karena pada awalnya memang tidak dari saya sendiri tidak terbesit dalam pemikiran itu mau menyalonkan jadi Presma atau Wapresma, karena memang sebelumnya itu jadi ketua DPM di fakultas. Oke. Berarti yang saya tarik kesimpulan Bang Rio ini udah pernah berkecimpung di BEMU, dan kalau Bang Meru udah berkecimpung di DPM fakultas tapi ya. Oke. Dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi Presma dan Wapresma, dan tercipta lah mereka berdua yang sekarang Kolaborasi nih eksekutif sama legislatif. Oh, Apa ketua umum? Ketua umum oke. DPM FT. Oke, nih Bang. Berbicara tentang udah nih ya, riwayat pendidikan udah, riwayat tentang perjalanan menjadi Prisma udah. Ini mau nanya nih, sebelum jadi Presma sama Wapresma nih kan, berarti apalagi angkatan 2018 ya, berarti udah pernah masuk gitu loh. Dan apa sih yang kira-kira yang dirindukan? Nah, pertanyaan ini sebenarnya ditanyain untuk semua narasumber deh. Iya, maksudnya gestar ya, apa yang dirindukan sebenarnya saya tuh rindu kamu. Iya. Enggak, udahlah. Lanjut. Bang, mungkin Bang Mahir dulu. Oke, Iya, aku Bang. dulu ya. Kalau kegiatan yang dirindukan ketika kemarin-kemarinnya, maksudnya ketika offline, itu kegiatan yang dilakukan oleh BEMU atau himpunan-himpunan, karena serba offline kan. Kalau pertama saya masuk itu ketika PKKMB tahun 2018 itu, karena ribuan orang, 1000-an lebih lah tepatnya, itu banyak sekali yang berkumpul dan langsung
bertatap muka, kenalan langsung dan sebagainya. Dari mana Jo, kan gitu kan. Apalagi kan ketemu cewek, apalagi cowok cewek kan. Caper Ada gitu. yang caper, Ada yang ada yang caper mencari gitu. jodoh misalnya. Nah, dan juga ketika adanya Disnatalis kan ramai sekali tuh, ada yang undang artis biar orang pun banyak yang menonton. Mungkin itu dari segi kegiatannya. Kalau kegiatannya yang ya. saya rindukan ketika Oh, zaman iya. offline. Nah, kalau untuk Bang Rio nih, apa gitu? Yang dirindukan sebelum jadi Presma ya. Iya. Merindukan waktu-waktu bisa lebih banyak dan keluarga dan dengan doi. Punya doi ya berarti. Ya dulu kan. Nah, jadi sekarang ketika menjadi Presma, waktu-waktu itu Udah nggak ada lagi? sangat kurang kayak gitu kan. Kalau Kurang. sama keluarga itu berkurang, dan kalau sama doi hampir tidak ada kayak gitu. Karena nggak ada doinya. Karena nggak ada doinya. Nggak ada doinya. Oke. Nah, dari sisi gerakan sih yang memang sangat dirindukan. Gerakan ya. Dari gerakan, karena kenapa ya, namanya mahasiswa kita itu kan harus memperjuangkan hak-hak rakyat kayak gitu kan, penyambung lidah rakyat kepada pemerintah gitu. Nah, jadi ketika sebelum jadi Presma ataupun bahkan ketika offline, nah perjuangan itu sangat luar biasa. Ketika kita demonstrasi itu hampir ribuan orang kayak gitu kan. Nah, dan juga ketika kita mengadakan kegiatan di kampus, euforianya tuh kena loh kayak gitu kan. Kayak misalnya ada Liga Ormawa, kita berkumpul sama-sama Betul gitu banget, kan. seru banget tuh. Ormawa World gitu kan. Nah, memang bertemu dengan jumlah besar itu sangat-sangat dirindukan gitu kan, bertatap muka secara langsung kayak gitu. Itu ya, berarti gerakannya yang lebih dirindukan sih Iya. sebenarnya. Dan kita juga semoga lah ya PPKM cepat berakhir gitu. Berakhir. Amin. Iya. Jangan Hubungan yang berakhir. Cukup Enggak. PPKM aja. PPKM semoga lah berakhir ya. Jangan pusing kayak gini nih, kita mau bikin acara nggak tahu kita bikin acara apa lagi nih. Betul sekali. Masa kami acara podcast saja gitu. Iya, Enggak. betul sekali. Oke, next mungkin tadi Farah sudah calling-calling mau nanya apa lagi nih? Nih kan abang nih kan Presma dong, anak BMU kan pastinya. Mungkin warga keras ini mau tahu dong BMU di Iya, BNI betul. kayak gimana. Mungkin Nama- sosial media, Bener, terus nama kabinetnya apa gitu kan. Siap. Boleh dikenalin dulu Bang. Kenalin dulu. Oke. Siapa dulu nih? Oh, aku aja dulu. Iya. Oke. Siap. Kalau di BEMU itu ada 15 kementerian. 15. 15 kementerian. Nah, ada beberapa kementerian baru. Nah, 2 kementerian baru. Ada Kementerian Lingkungan Hidup sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mengapa kami Preswapres akhirnya bersepakat untuk membentuk kementerian ini? Karena kalau Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang kita ketahui di Bangka Belitung itu kan banyak sekali permasalahan lingkungan. Maka dari itu hadirnya kementerian ini. Dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mengapa kami sepakat dengan kementerian ini? Karena di Bangka Belitung, di provinsi kita itu objek wisatanya, kekayaan Iya, banyak banget ya. objek wisata dan segala macam itu perlu kita gaungkan kembali untuk ke kancah nasional biar provinsi kita terkenal. Nah, kalau nama Instagram BEM UBB itu @BEMKMUBB. Silakan di-follow ya, warga Oke. keren dan lainnya. Buat maba ya terutama ya. Follow juga nih IG-nya ya, supaya tahu info apa aja. Info apa aja. Dari Bang Rio ada tambahan nggak Bang? Ingin menambahkan nama kabinet? Iya betul, Iya. kabinetnya belum diperkenalin. Jadi kan kalau presiden dan wakil presiden sama juga di negara itu pasti mempunyai nama kabinet. Nah, kami juga punya, yaitu Iya. Kabinet Epicentrum Pergerakan. Epicentrum Pergerakan. Apa maknanya? Jadi nama epicentrum pergerakan, yaitu pusatnya pergerakan. Nah, kami di sini berikhtiar bahwa hari ini BMKM UB harus menjadi pusatnya pergerakan mahasiswa, dan tidak hanya di Bangka Belitung tetapi juga harus di luar Bangka Belitung. Dan alhamdulillah kemarin ikhtiar kami atas dukungan kawan-kawan BEM fakultas juga, dan kami minta restu, dan alhamdulillah diamanahkan juga sebagai koordinator wilayah BEM seluruh Indonesia Sumbaksel, yaitu menjadi koordinator di BEM Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Dan itu untuk perdana juga. Perdana ya, UBB jadi Korda gitu. Iya, dan juga yang untuk di Bangka Belitung sendiri, ini bukan hanya di UBB yang perdana, tetapi untuk di Provinsi Bangka Belitung pertama kali dari kampus ataupun BEM UBB itu menjadi koordinator wilayah. Oh iya, Korwil, sorry ya. Korwil, kalau Korda itu koordinator daerah. Iya, tingkat provinsi. Korwil, benar. Oke, lanjut ya. Kita udah tahu nih orang-orang yang ada di BEMU itu seperti apa. Ada 15 kementerian, tadi ada Kemenelha juga.
itu kayaknya kok kayak nyambung gitu ya sama FP2B ya. Betul Karena sekali. di sini kan tentang pertanian, lingkungan lah pokoknya. Iya. Dan kita lanjut nih. Mau nanya nih Bang. Nanya nih Bang. Kira-kira nih kan kita hidup tuh pasti ada yang orang nggak suka sama nggak suka. Nah, kira-kira sebelum jadi Presma sama Wapresma nih, nggak kebayang kan misalkan ada haters tuh pasti nggak dipikirin. Nah, setelah jadi nih, tadi sudah bercerita gimana masuknya jadi Presma dan segala macam, itu gimana nanggapin haters nih Bang? Oke. Gitu. Nanggapi haters ya. Apalagi udah mahasiswa kita kan. Gitu. Iya benar. Nah tentu memang ini sesuatu hal yang luar biasa ketika kami menjadi presiden mahasiswa karena memang apalagi Universitas Bangka Belitung ya. Universitas Bangka Belitung kan ya bisa dikatakan dan udah faktanya bahwa kampus terbaik di Bangka Belitung. Nah, jadi ketika menjadi presiden mahasiswa, pucuk pimpinan di KMUBB ya tentunya banyak haters. Nah, haters tadi memang ya cara menanggapinya juga kami itu sabar ataupun jangan baper kayak gitu kan. Iya. Nah, Sama juga sebelum masuk BEM Iya. FPPB Kabinet Aurora, Ya. ada itu syarat nomor 8 Apa itu itu? jangan Jangan baper. Oh, iya. Benar. Iya, jangan baper. Lanjut Pak. Tapi kalau kita baper sih nggak apa-apa. Kita ya. Iya. Nah jadi jangan baper karena kenapa kalau baper ya kita ini kan pucuk pimpinan dan harus memikirkan orang-orang yang memang harus kita perjuangkan, kita sejahterakan baik itu mahasiswa maupun masyarakat. Nah jadi kalau hanya ada segelintir orang yang tidak suka kepada kita, tapi ada ribuan orang yang mendukung kita yang harus kita perjuangkan. Kenapa kita harus fokus ke segelintir orang tadi? Nah kita ya jangan buang-buang energi gitu kan. Dan ya kami berusaha untuk tidak adu argumen kayak gitu kan, debat. Karena kenapa ya sekali lagi ketika kita orang udah benci ataupun tidak suka dan kita sebaik apapun kita, maka yang kelihatan oleh mereka itu yaitu keburukan kita. Nah sebaik-baik kita yang kelihatan tuh ya jeleknya kita. Nah oleh karena itu kami pun tidak ingin terlalu fokus ke mereka. Nah ya selanjutnya kami tetap ingin coba merangkul juga sih, karena kenapa ya mereka orang-orang yang mungkin harus kita rangkul karena mungkin kurang kenal dan kurang dekat dengan kita. Jadi kalau kita udah kenal gitu kan, dekat ya mungkin bisa ya gitu kan sejalan. Benar-benar. Dan yang paling terakhir ya biasanya kadang-kadang haters itu berlebihan loh, kadang-kadang sampai ke keluarga, sampai ke fisik, fitnah dan lain sebagainya. Nah kalau udah sampai berlebihan ya tentunya harus kita luruskan kayak gitu, kita tanggapi ya agar sesuatu yang baik itu bisa orang-orang mengetahui. Karena ya ingin saya sampaikan ada kata-kata mengatakan diam adalah emas, tetapi berbicara di waktu yang tepat adalah berlian. Nah jadi kita tidak harus diam terus melihat orang-orang mencerca kita, tetapi kita harus meluruskan agar kebenarannya itu orang-orang tahu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, dia memang adalah emas, tapi berbicara di waktu yang tepat adalah berlian. Keren banget ini Presma ya. Boleh dicatat ya. Boleh dicatat. Oke, ada tambahan dari Bang Meron Oke, gimana? sedikit Nanggapinnya? tambahan ketika menghadapi haters. Ya. Haters kan benci kan. Benci. Nah, tentunya kita ketika sudah menjadi pemimpin, apalagi Presma Wapresma, Betul. hal seperti itu mending tidak usah ditanggapi. Alangkah lebih baiknya kita menanggapi yang sudah support kita, yang sudah mendukung kita dari segala hal. Mending kita fokus terhadap hal itu. Dan yang paling penting support system ya. Benar sekali, Iya, support system yang paling penting. sebenarnya. Keluarga, doi Iya. misalnya. Kalau ada doi nih, aku kan nggak Tapi ada. kamu support systemnya adalah kalian. Wis. Para warga keren gitu ya. Jadi intinya kita nggak bisa maksain orang buat suka sama kita. Jadi gitu sih ya. Let it flow aja. Semua orang tuh gak bakal tahu proses kita di belakang itu gimana gitu kan. Nah, buat warga keren jangan jadi haters ya. Jadilah warga yang baik Yang gitu baik. ya. Ketikanya tolong dijaga ya Iya. tangannya. Dan jangan lupa juga, nah itulah pokoknya jangan jadi haters lah. Jangan haters. Kalian nggak tahu kan kalau enggak. Next. Next. Jangan, itu memancing keributan. Iya. Next. Nih, kira-kira nih kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk FP2B nih, Bang? Oh, Dari pandangan Dari pandangan sebagai Presma sama Wapresma gitu. ya. Karena kami menjabat sebagai Presma ya, Iya. kontribusi untuk FP2B-nya ya. Nah, Betul. jadi ya sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa tentunya kami harus memberikan kontribusi ya harus kepada seluruh fakultas termasuk Betul. FP2B yang ya bisa dikatakan fakultas yang banyak jurusannya gitu kan. Nah, salah satunya ya kami ingin bekerja sama juga dengan teman-teman BMKM FP2B dan dekanan FP2B bahwa ya kita ketahui bersama misalnya ada beberapa jurusan yang memang memerlukan sertifikasi untuk Iya. penunjang ke dunia kerja nanti. Mungkin ada yang IKL
bisa berenang, nyelam kayak gitu kan. Nah, kita bisa dikatakan bisa berenang atau nyelam dengan adanya Iya, biasanya ada sertifikat sertifikatnya. kayak gitu kan. Kita bisa dikatakan lulus biasanya dan ada sertifikat. Nah, itu kami ingin berkontribusi juga lewat itu karena agar senior-senior kita, kakak tingkat kita ataupun adik-adik semua nanti setelah selesai kuliah, teman-teman punya loh bekalnya. Nah, nanti ngelamar di tempat kerja, kamu udah pernah nyelam belum? Udah. Apa buktinya? Ini Pak, saya Iya, bisa ada naik, gitu sertifikatnya kan. Dan juga kepada ormawa-ormawa KMUBB juga, KM FP2B. Bahkan ya kami akan siap dan menjadi garda terdepan ketika kawan-kawan mengalami permasalahan. Karena kami dari universitas tidak hanya berbicara di universitas saja, tapi turun ke bawah sampai ke tingkat jurusan, yaitu HIMA dan bahkan BMKM fakultas. Jadi permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di jurusan kami pernah mengadvokasinya juga ke universitas agar kadang-kadang kita ini harus ada tekanan dari atas juga. Nah, kita kan dari bawah udah benar-benar nih, tapi kadang-kadang tidak direspon. Nah, tetapi kalau udah dari atasan, misalnya dari rektorat atau universitas, insya Allah clear permasalahan-permasalahan itu. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang pernah juga kami perjuangkan bersama kawan-kawan di FP2B. Iya. Ada Oke, tambahan? sedikit tambahan. Hmm. Kami ini kan di BEM Yun, BEM KMUBB, di universitasnya. Dan ada 5 fakultas yang mestinya kami rangkul, perlu kami rangkul. Karena seperti yang kita ketahui, untuk mencapai visi dan misi perlunya kolaborasi di antara 5 fakultas. Karena tidak hanya satu fakultas atau 2 fakultas, tetapi 5 fakultas yang harus kita rangkul bersama untuk mencapai tujuan yang keren, tujuan yang mantap. Ya, sama juga sih sama visi misinya Kabinet Aurora, sebenarnya kolaborasi seperti ini kan yang kami lakukan. Selain kolaborasi dengan jurusan yang ada di FP2B, tapi juga kami berusaha berkolaborasi dengan fakultas-fakultas dan bahkan di tingkat universitas gitu. Karena kita keluarga mahasiswa. Keluarga, benar, karena kita keluarga mahasiswa. Udah gak zaman lagi untuk bersaing. Ini Ya, saatnya untuk berkolaborasi, benar atau Oke, lanjut ya. Ini berbicara tentang kolaborasi dan segala macamnya nih. Di dalam jiwa kolaborasi itu kan ada orang-orang seperti abang-abang nih ya, seorang pemimpin gitu. Gimana menurut abang ini jiwa apa sih yang perlu dikembangkan gitu atau perlu di-upgrade lah dari seorang mahasiswa? Apalagi ini kan baru masuk ya. Oh iya, PKKMB udah selesai ya. Minggu-minggu kemarin udah selesai. Betul Berarti sekali. udah kuliah, selamat kuliah juga. Selamat kuliah. Mahasiswa baru ini masih beradaptasi gitu Bang. Iya. Nah itu gimana menurut pandangan abang tentang ya jiwa kepemimpinan lah gitu. Dari Bang Meru? Oke. PKMB kan kemarin udah selesai, ada gelombang 1 dan ada gelombang 2. Nah, selamat menghadapi tugas yang super duper banyak. Iya, anak udah kuliah ya. Dan jiwa seperti apa yang mestinya kita miliki ketika memimpin, itu hal yang pertama, kita bisa mempengaruhi orang lain. Karena untuk mencapai visi misi kita harus mempengaruhi orang-orang di sekitar kita karena untuk mencapai visi tersebut. Dan kemudian kita sebagai pemimpin perlu sabar karena jangan sampai kita jadi pemimpin jadi otoriter dan segala macam, karena perlu sabar dan sebagainya. Ini yang paling pertama itu bisa mempengaruhi orang lain. Iya. Setidaknya walaupun bukan orang lain adalah anggota-anggota terdekat kita gitu ya. Yang paling utama kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul banget. Ada nama dari Bang Yu? Oke, untuk jiwa yang harus dimiliki ya. Iya. Nah, ini kan kita ya berbicaranya realistis saja dengan keadaan yang benar kayak gitu kan, kita sebagai mahasiswa. Saya nggak harus nyebut menjadi jiwa kesatria. Gitu. Iya benar. Nah, jadi jiwa ingin tahu. Nah, itu menurut saya harus menjiwai, kawan-kawan harus tahu itu. Karena kenapa? Kalau kita udah ingin tahu, pasti kita akan mencari tahu, kritis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah masa bodoh, lah bodoh amat kayak gitu kan. Apa sih bodoh amat lah kayak gitu. Nah, jadi kita pun malas, kita bahkan nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu kan. Dan saya berharap juga ya kita semua bisa mengurangi jiwa-jiwa kebucinan. Nah, itu berbahaya itu kadang-kadang. Karena saya juga pernah loh menjadi maba gitu kan. Jadi maba sampai semester 4, semester 5 misalnya kan. Nah, ketika jiwa-jiwa kebucinan itu kita rawat kayak gitu kan. Kita malas-malasan kan. Cuma ya bucinnya itu. Nah, itu berbahaya kawan-kawan. Nah, di sini saya berbicara sebagai mahasiswa dan pernah mengalami itu. Nah, jadi ya sekali lagi dengan kenyataan yang ada. Jadi kawan-kawan jangan sampai membuang-buang waktu seperti itu kan. Dan yang harus ditanamkan juga yaitu jiwa kepedulian. Ya, peduli sih ya. Ya, kalau ada kepedulian itu kita akan peka dengan kegiatan
dan permasalahan-permasalahan sosial. Misalnya ada yang didiskriminasi, ada nelayan yang ditangkap, misalnya dan lain sebagainya. Kalau kita sudah peduli, kita akan melakukan gerakan-gerakan kecil untuk menimbulkan gerakan-gerakan besar perbaikan bangsa hari ini. Setidaknya kalau belum bisa membuat sesuatu berubah, setidaknya diri kita dulu yang berubah gitu ya. Dan yang paling penting kan kita di FP2B ya, teman-teman di FP2B kan punya itu jargon ya, dan salah satunya jargonnya itu harus, ya menurut saya harus teman-teman memiliki jiwa solid. Benar, solid. Keluarga FP2B, keluarga solid jaya. Jadi solid. Nah, itu yang paling penting juga teman-teman. Apalagi teman-teman FP2B ini kan. Nah, karena saya hadir di BMKM FP2B, jadi FP2B itu harus solid. Nah, oleh karena itu saya melihat juga teman-teman FP2B luar biasa solidnya. Mantap. Keren banget. Hashtag keren. Nah, udah berbicara nih ya tentang jiwa kepemimpinan bersama presma-presma kita nih. Ini ada pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita. Jikalau nih kalian berdua bukanlah Presma Iya. Presma. bukanlah seorang presma dan wapresma yang kita kenal pada saat ini gitu kan, kalian tuh mau jadi apa gitu? Kontribusi Iya, yang akan kontribusinya. abang berikan untuk UBB ini. Betul, itu seperti apa gitu? Dari Bang Rio nggak apa-apa dulu, Bang Rio dulu lah. Oh, dari saya ya. Iya, Jika tidak diamanahkan di Presma, tidak diamanahkan. bentuk kontribusinya seperti apa? Oke. Nah, jadi memang betul adanya bahwa kita berkontribusi tidak harus menjadi ketua. Nah, oleh karena itu ketika memang tidak diamanahkan kemarin menjadi presiden mahasiswa, kita bisa memberikan kontribusi melalui organisasi-organisasi, bahkan melalui prestasi-prestasi di bidang akademik, Pak. Nah, dan non akademik. Nah, oleh karena itu juga tapi saya pernah berpikir seperti itu. Nah, kadang-kadang ya kita itu harus mengupgrade juga pikiran kita dan diri kita kan. Nah, ternyata saya itu pernah merenungkan bahwa ketika kita ingin berkontribusi lebih besar, membuat perubahan lebih besar, terkadang kita harus memasuki sistemnya dan harus bisa menjadi pimpinan di sistemnya. Karena kenapa? Mungkin sekarang ketika saya mungkin tidak diamanahkan, saya belum tentu bisa mengadvokasi masyarakat yang kesulitan, belum tentu bisa memberi bantuan teman-teman yang misalnya UKT-nya dinaik ataupun bahkan beasiswanya itu dicabut kayak gitu kan. Nah, ketika menjadi pimpinan, sekarang jadi presiden mahasiswa, saya bisa memperjuangkan itu kawan-kawan. Nah, terus saya bisa analogikan nih, misalnya kadang-kadang orang berpikiran untuk beramal itu nggak harus kaya gitu kan. Nah, tapi kan kawan, misalnya nih sekarang kita punya duit 1.000 ataupun 10.000 ya, kita cuma bisa bantu satu orang. Tetapi coba bayangkan punya duit 1 miliar. Kita bisa bantu berapa orang? Banyak banget. Nah, banyak banget kan. Nah, ketika kita menjadi anggota, mungkin kita hanya, oh iya siap gitu kan. Kita bisa melakukan hal-hal ini. Mungkin kita untuk berkontribusi lebih besar itu masih ragu-ragu kayak gitu kan. Bisa nggak? Nah, tetapi kalau kita menjadi pimpinan, kita bisa melakukan hal-hal besar. Karena hanya orang-orang hebat yang bisa melakukan hal-hal hebat. Nah, oleh karena itu kawan-kawan semua, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, berorganisasi itu penting, tetapi lebih penting lagi teman-teman harus semangat dan tidak hanya menjadi pengikut, jadilah penggerak perubahan. Nah, itu kan, ya. Dan juga jangan pernah berpikir hidup untuk sederhana. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Hidup kita nggak boleh sederhana. Betul sih. Karena kenapa? Ya, jangan sampai kita dibatasi atas pemikiran-pemikiran orang lain kan. Jangan sampai kita pemikiran kita distandarisasi oleh pemikiran orang lain kayak gitu. Sekali lagi, kalau punya duit 1 miliar, mau nolong siapa aja kayak gitu, fakir miskin, janda misalnya kan. Tapi sayangnya nggak punya duit loh. Nah, itu dia. Jadi kita harus semangat gimana bisa. tuh? Nah, itu teman-teman. Gitu ya. Itu pandangan dari Bung Rio. Gimana? Kalau sedikit tambahan dari saya, jika kami bukan presma dan wapresma, kontribusi apa yang diberikan? Tentunya karena saya memang dari dulu ketika SMP, SMA suka bergabung ke organisasi. Tentunya walaupun nggak jadi ketua atau wakilnya, bisa menjadi ketua departemennya atau ketua divisinya. Yang terpenting bergabung terlebih dahulu ke organisasi tersebut. Nah, karena mengapa? Karena kita tentunya sebagai mahasiswa perlu bergerak lebih lah, karena hakikat hidup adalah bergerak. Nah, berilah perubahan, berilah kebermanfaatan bagi sesama. Nah, itu cakep banget nih ya. Intinya jangan lupa untuk bergerak. Nah, intinya jangan mager ya. Jangan males gerak. Setidaknya Untuk
diri sendiri Betul, aja dulu. produksi diri aja dulu. Kalau kita mau makan, kalau kita nggak bergerak, kita lapar nanti. Betul Nggak sekali. mungkin kan makannya. Disuapin, kan udah besar, udah mahasiswa ya. Betul sekali. Nah, nggak kerasa nih, kita udah chit-chat dari awal ya. Udah banyak banget hal yang udah kita dapetin, dari pergerakan, dari hal informasi pribadi, dan pengenalan BEM-U juga tadi. Udah ada banyak lah pokoknya. Nah, Sharing lah ya. iya, mau tahu nih, pesan dan kesan. Closing statementnya. Iya, kalau bisa ada closing statement-nya bisa dikasih juga terhadap podcast keren sekali. Oke. Mungkin dari Bang Meru, silakan. Oke, dari saya terlebih dahulu. Mm-mm. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada BEM KM FITUBI karena telah memfasilitasi podcast pada hari ini, Nah, sekarang maksudnya. Terima kasih banyak. sama-sama Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Dan juga closing statement dari saya, manusia sebaik-baiknya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabani dan Daraqutni. Karena sebagai mahasiswa tentunya kita harus memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Betul sih. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak pokoknya. Sama-sama Bang. Langsung kita ke Bang Rayu. Oke, baik kawan-kawan. Nah, untuk pesan ya tadi ya. Iya, Nah, untuk pesan kawan-kawan saya ingin mengucapkan teman-teman harus bersyukur. Karena kenapa? Kawan-kawan ada ribuan orang yang sedih karena tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Iya, di benar. kuliah. Ada ribuan pasang mata orang tua yang mungkin sedih karena anaknya tidak bisa masuk Universitas Bangka Belitung. Nah, oleh karena itu kawan-kawan ini harus bersyukur. Bagi yang dari angkatan paling muda sampai yang paling tua, kita ini harus bisa memanfaatkan ketika kita menjadi mahasiswa. Karena beda loh siswa dan mahasiswa kayak gitu Iya, kan. Hari ini mungkin sejarah baru akan dimulai, catatan-catatan di buku harian teman-teman akan dimulai kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua berproseslah sebaik mungkin ketika menjadi mahasiswa. Karena kenapa kawan-kawan? Kita harus memberikan kebermanfaatan tadi. Nah, jadi dalam berproses juga teman-teman itu harus tulus, ikhlas dan sabar. Nah, jangan sampai teman-teman itu mempunyai hasrat membabi buta kayak gitu kan, ada kepentingan-kepentingan. Karena kenapa? Ketika kita tulus, ikhlas, sabar, semuanya itu akan mengalir. Semuanya akan mengalir dan proseslah dengan matang. Nah, mungkin ketika saya kemarin tidak berproses dan matang, mungkin teman-teman saya tidak mungkin merekomendasikan saya mencalonkan diri kayak gitu kan. Nah, kenapa kita ikhlas dan sabar dan lain sebagainya? Karena itulah salah satu proses perjuangan kita di sini. Mungkin tidak digaji kan, Iya. tidak digaji sama sekali. Nah, Tapi itulah. nanti ada transfer sih. Udah kirim link. Di belakang layar Ah. aja. Nah, jadi harus itu. Nanti semuanya akan mengikuti kawan-kawan ketika ikhlas sabar tadi. Nah, karena kenapa? Ya, mungkin saya sedikit merasakan kayak gitu. Nah, tetapi jangan terlena. Mungkin dari mulai tadi jabatan, uang, bahkan wanita. Jadi ada 3 yang penghancur dunia nih ya. Iya. Harta, tahta, wanita. Gitu ya. Itu juga tergantung kita, jangan terlena kawan-kawan semua. Nah, oleh karena itu berproseslah sebaik mungkin. Kita cuma 4 tahun kan? 4 tahun kuliah misalnya. Amin. Normalnya Iya, kan? semoga. Normalnya itu 4 tahun. Nah, jadi Amin. maksudnya manfaatkanlah, karena ketika kita sudah melanjutkan ke S2 itu cuma udah tinggal 2 tahun kuliah di S2 itu 2 tahun bisa sudah wisuda, dan kadang-kadang kita itu udah kerja, kita Iya, udah udah nggak fokus fokus lagi. lagi kuliah. Kadang-kadang alma mater S2 pun nggak dipakai kayak Iya, gitu kan. iya. Nah, jadi S1 ini jangan sampai kawan-kawan menyia-nyiakannya. Sayang sekali kawan-kawan. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman harus mensubscribe apa nih podcast keren sekarang Iya. BEM FITUBI UBB. Karena kenapa? Betul. Akan banyak sekali episode-episode selanjutnya yang akan mengundang orang-orang hebat, orang-orang yang bisa memotivasi kawan-kawan semua kayak gitu kan. Dan juga follow IG BEM KM FITUBI UBB, BEM Ya, KM betul. UBB kayak gitu kan. Atau bahkan ke kami-kami juga kalau ingin tanya Follow. secara langsung nggak masalah. Nggak masalah, Tanya iya. Kita open question banget. Ya, jangan sampai kami juga ingin loh memberi sedikit motivasi karena kami lebih dulu dari adik-adik mungkin. Iya. Nah, mungkin itu kawan-kawan, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih ya kepada sama-sama. teman-teman FITUBI sudah mengundang di podcast Kerensnya. Dan juga ini adalah inovasi yang luar biasa, dan nanti juga ya mungkin bisa ditularkan ke ormawa yang lain. Iya, kayak amin gitu. ya. Trik-triknya kayak gitu kan. Nah, Amin, itu amin. sangat luar biasa, dan MC-nya juga udah kayak profesional ini ya. Luar biasa sekali kayak gitu kan. Jangan gitu lah Mantap Bang. sekali. Mantap sekali. Nah, mungkin itu kawan-kawan, semangat selalu meskipun di masa pandemi, jangan sampai membunuh gerakan kita, membunuh kreativitas kita. Dan ini contohnya kreativitas yang luar biasa. Semangat. Mungkin untuk terakhir nih ya, saran yang selalu kita gaungkan kan, untuk bisa disambut teman-teman di rumah, mungkin udah nonton dari awal Iya. agak gimana redup kayak gitu kan. Ah. Jadi ini
salam ini sudah diperjuangkan dari mahasiswa dan sudah diajarkan oleh senior kita terdahulu. 2 kata untuk satu perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. 2 kata untuk orang-orang yang selalu kita perjuangkan hak-haknya, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Dan untuk orang-orang hebat, para rahim peradaban yang turut memperjuangkan segalanya, hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Tepuk tangan. Baik, sekian, terima kasih. Oke, kita udah di closing sebenarnya ya. Tapi kita closing balik nih. Jangan lupa atau buat teman-teman, buat warga keren, jangan lupa di follow IG-nya tadi ya di BMKM FP2B UBB dan juga di subscribe di channel YouTube-nya di BEM FPPB. Dan jangan lupa nonton ini di jam 8 malam di hari Jumat. ya hari Jumat ya. Jangan lupa malam Sabtu pantengin jam 8 malam di IG-nya BEM. Nanti bakal dapat notifikasi langsung klik. Dan jangan lupa juga di-share ya Bang ke teman-teman Oh, iya. semuanya. Oke, sip. Dan biar siapa tahu podcast ini menginspirasi gitu ya. Harapannya sih begitu. Oke, gue Gita dan Saya Paras. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.